Emang harus suka dengan apa yang kita kerjakan. Kalau enggak berat sekali hidupnya. Oke. Berarti kalau saya simpulkan pesan untuk teman-teman yang kira-kira gini ngomongnya, ya ini sih bukan kerjaan yang gue suka, cuman gimana lagi memang sementara ini yang ada ya gue jalanin dulu. Ya cari posisi positif dari apa yang kita kerjakan karena emang nggak ada kerjaan yang lain. Disukain lah ini. Harus Hadirkan. harus dicintai pekerjaan ini gitu. Harus disukai. Kita bertanggung jawab Mas sama kehidupan orang yang kita bawa. Laki-laki Mas. Perasaan kita nggak penting untuk mereka. Perasaan mereka yang penting untuk kita. Kalau saya jadi seorang pemerkosa, saya jadi seorang apa, itu sederhana aja ya. Tapi itu real bener, nggak mau Mas? Oh enggak. Kan nggak tahu salah, kan film Mas. Ya tetap aja saya nggak mau. Why? Saya kan punya standar. Enggak lah, enggak. What for? Mau pergi? Iya. Oke ya kan. Mau kenanya udah dibawa belum? Iya. Apa Bawa. Kan nanti di masjid ada. Bawa. Ih, bawel. Bawa. Ma, apa bawel nih? Enggak berani. Enggak. Kalau orang yang nggak kenal agama dari kecil, itu ngacoknya jauhnya minta ampun loh Mas. Oh, jadi nyasarnya jauh gitu. Parah itu. Parah makanya. Parah. Nah, Iya. Cuman kalau dari kecil udah dikenalkan agama tuh ngacoknya cek disuruh balik lagi. Nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya nanti lu belok lagi, tapi nanti cepet balik lagi. Dia nggak akan kemana tahu gitu. Di alarmnya lebih bagus lah alarmnya ya. Iya, Pengingatnya ya. iya. Di film karakter lu boleh jadi apa aja. Tapi dalam kehidupan nyata karakter lu harus jelas. Rezeki bisa dicari. Tapi kalau prinsip lu yang hilang, belum tentu bisa balik lagi. Weh, itu adalah scene favorit saya di film terbaru beliau, Lupa Daratan, bersama Vino Gebastian. Siapakah beliau? Seseorang yang sangat saya kagumi, Mas Agus Kuncoro. Luar biasa. Mas Agus, gimana tadi? Saya mencoba mengambil skrip sedikit, tapi itu favorit saya banget, Mas. Nggak, saya suka suaranya Mas. Hah? Suka suaranya Mas. Suka suaranya? Wah, ini saya malah jadi pengen ngebahas. Wah, Mas, kenapa Mas? Bulet. Bulet. Waduh, terima kasih banyak apresiasinya. Dan asli Mas, dari film Lupa Daratan itu adalah scene favorit saya. Karena ada value yang memang sering saya ajarkan ke peserta-peserta pelatihan dan mobil khusus tentu kepada keluarga. Dan satu lagi Mas, saya agak lupa persisnya. Nih Mas Agus nih belakangan berkala mengganggu pikiran saya, tapi dalam konteks yang positif. Pada saat ada konten real Mas Agus yang ngomong gini, saya nggak tega kira-kira bangunin anak sholat subuh. Oh, oke. Tapi kalau kebakaran pasti akan saya gotong, akan saya bawa. Jangan sampai, analoginya inilah menggambarkan jangan sampai anak kita nanti terbakar api neraka. Wah, luar biasa. Mas Agus, pertanyaan pertama. Mas Agus memang ini beneran atau konten Mas? Yang bagian dari itu? Yang memang Mas segitunya tentang spiritual atau sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Ini ya silakan nanti Mas ya. Kan saya nggak tahu nih Mas, ini konten Enggak, atau saya pikir gini Mas, ketika sudah umurnya sudah banyak ya. udah banyak ya Mas ya. Jadi kadang-kadang fokusnya akan lebih berbeda. Jadi pertanyaannya sih sangat simpel sih. Sudahkah kita berdandan untuk akhirat nanti? Masya Allah. Kayak gitu pada akhirnya. Jadi kan penting sekali kalau di agama kita itu bahwa laki-laki yang menjaga keluarganya dari api neraka. Ya kan? Itu tanggung jawab yang sangat-sangat berat ya untuk seorang laki-laki ya. Bahwa dia harus menjaga istrinya, dia harus menjaga ibunya, dia harus menjaga anak perempuannya. Dia bertanggung jawab atas mereka gitu. Makanya ketika dan ustadz yang bicara sama saya pun juga seperti itu. Anak saya kan perempuan. Jadi semua orang tua pasti nggak tega ketika ngebangunin anaknya untuk sholat subuh karena apalagi masih kecil gitu. Betul, kan ya. Dia belum punya kewajiban karena belum haid dan segala macam belum untuk melakukan ibadah. Cuman kalau nggak dari umur segitu dibiasakan untuk seperti itu kan akan sulit buat dianya nanti gitu kan.
ya udah, jadi ya emang harus dibangunin. Dan ketika saya menanyakan itu ke Ustadz pun juga, Ustadz juga nggak memberikan jawabannya juga sangat simpel. Kalau rumah lo kebakaran, anak lo bawa keluar nggak? Ya. Iya dibawa lah. Ya udah, bangunin anak lo daripada nanti anak lo dibakar api neraka. Masya Allah. Beneran bukan berasa cuman ketemu aktor keren, tapi betul-betul ini Ustadz udah. Ustadz Agus. Tapi bener Mas, serius Mas, saya betul-betul mendapatkan banyak insight ya. Walaupun tadi pertanyaan tadi lebih memvalidasi, itu memang in real life beneran diterapkan, berarti kan artinya iya. bener ya. Nah Bener. berarti sekarang kita mundur nih Mas, kita mundur. Apakah dengan perjalanan Mas Agus yang mungkin kalau di teman-teman suka nonton sinetron pasti akrab lah dengan nuansa-nuansa spiritual yang dihadirkan di film-filmnya atau di sinetronnya Mas Agus, baik di PPT ataupun yang ya di situ berhadir dengan nuansa-nuansa yang pasti reminder orang tuh Ramadan. Nah, apakah memang aslinya nih Mas Agus dari dulu memang sudah tanda kutip ya, artinya taat sesuai dengan masanya yang mengikhtiarkan, atau ada titik hijrah yang ekstrim dulunya mungkin nggak gitu-gitu amat, cuman lebih ekstrim di luar bahwa tadi seiring usia memang pasti akan lebih lebih sadar, lebih taat. Gimana Mas? Apakah ada momen itu termasuk mungkin di-trigger oleh film atau? Kalau dari kecil sih sudah memang dihadirkan guru ngaji ke rumah. Oh. Itu saya pikir adalah hal yang benar-benar basic yang terpenting ya. Even ketika kita kecil kita suka mendoakan agar hujan, agar ustadznya nggak datang. Iya. Maksudnya Gitu ya, Mas, ya? Normal banget ya? Ketika kita di umur 5 tahun tapi kita sudah dikenalkan Al-Fatihah, kita sudah dikenalkan ya surga di telapak kaki ibu, basic apa segala macam, itu yang akan kita bawa ke depannya nanti gitu. Jadi kalau itu perbedaannya adalah ketika kita lagi lost, tersesat gitu, kita lagi ya ketika umur kita berpikir bisa menaklukkan dunia itu kan, kalau ngaco, kalau orang yang nggak kenal agama dari kecil, itu ngaconya jauhnya minta ampun loh Mas. Oh, jadi nyasarnya jauh gitu. Parah itu. Parah makanya. Parah. Nah, Iya. Cuman kalau dari kecil udah dikenalkan agama tuh ngaconya cek disuruh balik lagi. Nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya nanti lu belok lagi, tapi nanti cepet balik lagi. Dia nggak akan kemana tahu. Gitu. Jadi alarmnya lebih bagus lah alarmnya ya. Pengingatnya ya. Iya. Dan lebih didekat-dekatkan untuk ke jalannya itu ya. Masya Allah. Cuman kan satu lagi saya juga nggak akan pernah bisa bilang, nggak bisa bilang lu salah jalan. Karena saya sendiri juga belum nyampe. Waduh, ini dalam banget nih. Ini udah berasa kayak konten nih. Saya berasa jadi kayak Dodi Damaranya berarti nih kalau pas ngomong gitu. Saya juga belum nyampe, iya juga sih ya. Dan tiap orang punya journey-nya masing-masing ya Mas ya? Iya. Dan sometimes kan kadang-kadang apa yang kita baca, dia udah baca duluan. Atau dia sudah lebih tahu, kan banyak banget, makanya saya nggak akan pernah berani menyalahkan orang lain. Karena pengetahuan saya nggak banyak istilah kasar kayak gitu. Cuman saya sangat meyakini bahwa ya kan kita punya filter, kita punya segala macam ya itu. Ya, tapi saya nggak akan menyalahkan orang lain. Iya. Baik Mas. Kalau mereka salah jalan. Setiap pekerjaan pasti punya suka dukanya, punya stylenya berbeda-beda. Tentu tidak dalam konteks baik dan buruk ya, cuman potensi saja. Artinya mungkin kalau saya sebagai orang yang profesional, tanda kutip orang kantoran dulunya gitu. Misalnya orang kerja di pabrik tentu beda dengan mereka-mereka yang kerja di Sudirman. Artinya di pabrik lebih keras, ada SPSI, Serikat Pekerja. Kerja di pertambangan, perminyakan lebih keras lagi. Nah, ketika kita bicara dunia perfilman, teman-teman awam pasti sepakat tuh. Di situ dunia yang cenderung glamor. Dalam konteks yang tertangkap di scene ya. Lalu juga cenderung lebih bebas yang dipahami umum. Nah, pertanyaan apakah itu betul dulu atau tidak Mas? Dibandingkan pekerjaan-pekerjaan
lainnya secara umum, katakanlah orang kantoran. Walaupun ya kalau diambil individu ya tergantung orangnya, tapi as a profession dunianya. Kalau saya pikir pertanyaannya bukan di sana ya, pertanyaannya bahwa ketika kita memilih pekerjaan itu, kita mencintai pekerjaan itu apa enggak? Kalau Mas Agus pasti mencintai. Nah, ketika mencintai, mau sekeras apapun itu tidak akan terasa berat. Jadi mau Mas jadi seorang buruh, Mas mau jadi seorang kantoran, Mas mau menjadi seorang aktor, kalau Mas tidak mencintai pekerjaan itu ya semuanya kan jadi berat. Oke, setuju. Jadi mencintai kuncinya Mas. Jadi pada akhirnya ya lu harus suka dengan apa yang kita kerjakan. Ya Harus kalau suka. bisa pekerjaannya setengah dari hobi. Mas Agus termasuk yang itu berarti ya? Atau malah hobi semua bukan setengah lagi? Iya, harus seperti itu. Harus seperti itu. Emang harus suka dengan apa yang kita kerjakan. Kalau enggak berat sekali hidupnya. Oke. Berarti kalau saya simpulkan pesan untuk teman-teman yang kira-kira gini ngomongnya. Ya ini sih bukan kerjaan yang gue suka. Cuman gimana lagi memang sementara ini yang ada ya gue jalanin dulu. Ya cari posisi positif yang positif dari apa yang kita kerjakan karena emang nggak ada kerjaan yang lain. Disukain lah ini. Harus Hadirkan. harus dicintai pekerjaan ini gitu. Harus disukai. Ya itu kan masalah pada akhirnya kan masalah prioritas. Kita harus memilah-milah dulu kan. Ini penting, ini nggak penting. Yang ini dulu. Habis itu baru yang ini. Kan bagaimana kita memilah? Kalau semuanya diambrukin ya berat lah semua. Benar. Ini keren banget ya. Jadi ya udah kalau itu yang ada, itu yang lagi dijalanin, nikmatin, cintai. Cintai, jangan banyak ngeluh, udahlah. Gitu. Iya. Betul. Cari baiknya apa, cari bagusnya apa. Toh yang namanya baik itu kan nggak selamanya. Yang namanya keadaan buruk juga nggak selamanya, kan sama aja kan kayak gitu. Itu harus jalani itu semua. Iya. Harus dijalani, maksudnya jalani. Ya kalau lo nggak mencintai, lo buat untuk lo mencintai itu. Itu jangan pasrah terus gue gak suka ya udah jangan. Ya gimana mau hidup kalau kayak begitu. Mantap. Gimana mau jadi laki-laki kan. Wah, kata-kata ini mesti saya bahas nih, Mas. Kenapa pakai ada kata-kata gimana mau jadi laki-laki? Kenapa penekanannya ke situ gitu? Bukan ngomongnya gini. Kenapa nggak, kalau gitu lu nggak bisa jadi manusia? Kenapa nggak bisa jadi orang? Tapi ada statement khusus laki di luar bahwa kita berdua laki nih. Kenapa Mas? Ada penegasan itu? Kita bertanggung jawab Mas sama kehidupan orang yang kita bawa. Laki-laki Mas. Perasaan kita nggak penting untuk mereka. Perasaan mereka yang penting untuk kita. Ini jadi short konten dalam lagi. Mas, laki-laki Mas keren banget tuh. Perasaan kita nggak penting. Perasaan kita nggak penting Mas. Yang penting perasaan yang mereka. Cakep banget. Jadi lu tuh dengerin tuh. Ini yang pada ngantor nih Mas Agus ya. Yang pada kerja mau apapun yang dikeluhin. Ya kalau laki normal. Dijalanin aja, cinta itu tadi kata Mas Agus. Tapi perhatikan perasaan-perasaan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Tuh. Lu jangan belagu-belagu, kerjaan gua nggak enak, mental health segala macam. Dah itu dulu cukup ya, jadi emosi nih. Lanjut Mas Agus. Berarti dicintai perasaan. Ini kenapa saya jadi merasa rangkaian konten-konten Mas Agus Reel yang bermacam-macam itu kok sekarang hadir dalam potongan-potongan yang selalu hadir di percakapan kita. Berarti Mas Agus memang itu tuh Mas Agus semua tuh ya. Pengertian tuh itu mewakili ya artinya yang lucu-lucu lah ya. Yang wisdom termasuk ada yang pada saat lagi sholat subuh azan subuh bangun apa enggak, terus yang ada cewek lewat kuncinya jatuh diambil, itu kan coba tuh Mas, itu nasihatnya luar biasa. Nah balik Mas ke topik tadi Mas, berarti kalau dalam situasi-situasi tantangan, katakanlah tantangan tapi yang berhubungan dengan spesifik kehidupan khas di dunia perfilman. Itu ada yang berat gak sih Mas? Masih berat tuh gini, pekerjaan saya cintai, tapi tarikan-tarikan untuk melakukan ini itu. Misalnya kalau contoh orang di dunia kerjaan paling gampang lah, yang paling simpel, lagi trip bikin kwitansi palsu. Itu ujian orang ngantor yang sehari-hari deh. Nah kalau di dunia film ada yang gitu-gitu gak sih Mas? Tapi bukan itu tentunya ya, saya kan gak paham nih dunia film. Kalau di film ya, kalau untuk aktor gak ada yang kayak gitunya ya. Iya makanya pasti gak ada. Kalau untuk aktor tuh bagaimana menjaga perasaan agar tidak larut misalnya dengan lawan main atau perselingkuhan ya mungkin ya, atau yang terus mungkin menjaga sikap kita, attitude kita terhadap kru. Itu sih sebenarnya yang karena
pada akhirnya kan attitude sih yang nomor satu dalam pekerjaan. Attitude ya Mas ya. Attitude-nya. Jadi emang nomor satu nggak, jangan sombong dan jangan belagu. Perlakukan orang lain ya seperti lo mau orang lain memperlakukan lo, udah kayak gitu. Iya. Berarti kalau Mas akhirnya menyimpulkan, berarti total berapa tahun Mas di film? 20 tahun sekian atau udah 30 ya? Dari umur 20 tahun ya, dari umur 20 tahun. Sekarang 53. Itu 30-an lebih. 33 tahun mungkin. 33 tahun. Wow, luar biasa. Ini kalau di pekerjaan udah pensiun nih, kali ini kan beliau gak pakai pensiun ya. Malah muncul lagi di Netflix bersama Inneke Bastian. Nah, kalau tadi Mas, kan tadi saya mengatakan film Lupa Daratan itu ditampilkan di Netflix dari zaman layar lebar, terus sinetron, kan macam-macam lah Mas medianya ya, dari yang jadul sampai kekinian. Tapi tadi Mas mengatakan attitude. Lalu apakah itu bisa dikatakan itulah salah satu kunci eksistensinya Mas Agus tadi? Yang kalau bisa dinasihatkan ke anak muda yang sekarang lagi mulai belajar main film, lagi laris manis dan mungkin juga agak-agak belagu, apa yang bisa Mas sampaikan secara lebih eksplisit? Realnya apa nih Mas? Kan attitude nih, tapi persisnya apa sih attitude real sehari-hari? Lu jangan ngapain deh misalnya. Atau harusnya begini. Kan attitude luas banget nih. Sesulit apapun keadaan nih jangan pernah memaki orang. Sesimpel itu sih. Sesulit apapun keadaannya ya kalau marah ya diem aja. Emang ada yang di situasi sehari-hari ada yang memaki? Ya mungkin kan ya itu kan sangat manusiawi ya. Ya lepas ketika kedudukannya dia lebih tinggi ya dia dengan akan mudah memarahi orang bukan dengan cara yang benar. Ya, itu kan sangat wajar. Nah, hal-hal yang kayak gitu atau enggak sikap kita bagaimana memperlakukan orang lain. Itu yang benar-benar harus dijaga ya. Dan yang kedua ya konsistensinya itu. Konsisten untuk terus bersungguh-sungguh dengan apa yang dikerjakan. Itu juga bukan hal mudah ya untuk selalu bersungguh-sungguh. Sekecil apapun itu, selalu sungguh-sungguh, selalu berbuat yang terbaik. Apa yang kita punya hari ini yang terbaik itu yang kita kasih. Karena pasti di depannya akan ada lagi yang Allah kasih ke kita untuk kita berikan gitu. Jadi kayak ya pada akhirnya kan kita kayak menanam pohon. Menanam pohon itu kan kita nggak bisa nanam terus kita biarin gitu kan. Nanam itu kan ya harus disiramin airnya dan itu juga nggak boleh kebanyakan juga kan, kadang-kadang nyiram airnya. Betul. Tergantung kebutuhan pohon itu. Gitu. Dan kalau ada benalunya kan juga harus dipotongin sebenarnya. Dan kalau kita nanamnya pohon mangga ya nggak mungkin kita berbuahnya durian. Ya. Benar. Saya jadi serius banget dengerinnya ya. Nah, Mas Agus bentuk real tadi bersungguh-sungguh dalam konteks Mas Agus sebagai aktor. Seperti apa sih ketika kayaknya gue kepancing untuk setengah hati nih. Entah karena alasan apa, tapi ada di dalam hati nggak bisa nih all out. Ada gitu-gitu nggak sih Mas pertarungan batin di peran-peran itu? Oh pasti. Karena kan bisa jadi walaupun katakanlah Mas Agus nih nggak setengah hati nih, kan orang ngelihatnya ya keren-keren aja misalnya pada saat acting atau pada saat perform. Realnya gimana Mas? Walaupun tadi kata-katanya pasti, tapi gimana sih Mas? Iya gitu Mas. Jadi kalau misalnya kita dapat peran kan dari awal tuh, ketika skrip kita baca dan segala macam. Ketika ini bisa, ini bisa nih. Kalau dari awal misalnya skenario udah bagus, udah selesai ya Mas ya. Tapi ketika kita baca gini, nah enaknya di film, film ya Mas ya. Iya film. Di film tuh ada reading, ada proses reading. Jadi di mana tuh kita brainstorming lah sih kasarnya. Ini bagusnya karakternya akan diginiin, ini akan gimana, dan beberapa director, beberapa penulis juga open. Tapi ada beberapa juga yang kalau emang udah bagus ya udah ikutin, kita layani aja skenario ini. Oh bahasanya kita layani aja gitu ya. Jadi eksekusi aja udah tinggal. Iya pelayan skenario karena udah dari dialognya sudah ketahuan ini pendidikannya setinggi apa, ini pola asuhnya seperti apa. Dari penulis skenario yang baik, penulis skenario yang bagus. Udah detail banget maksudnya gitu? Udah dari dialog aja sudah terasa. Oke. Oh nih lulusannya cuma lulusan SD. Gitu. Ini S2, kelihatan semuanya kalau dari penulis yang bagus. Jadi dialog saya nggak mungkin dipakai sama dialog orang lain karena ini dialog emang buat tokoh karakter yang itu.
Jadi kayak hidup sebenarnya pada akhirnya. Iya. Karakternya jelas. Tadi ya. Karakternya jelas. Balik lagi tadi tuh ya. Nah kalau misalnya tidak, berarti kita yang harus membuat itu. Makanya ada reading dan segala macam. Jadi lebih ini nggak kemana-mana gitu loh karakternya. Jadi ikut berkontribusi Iya karena ada reading kan ada Iya tadi dalam proses tadi ya. Ada pemain-pemain yang lain, pemain-pemain yang lain kan juga punya tanggung jawab dengan tokoh yang dia perankan itu di situ semua kan. Dan kita juga harus tahu scene ini mau bicara apa sih? Ya, mau dibawa kemana scene ini? Ini siapa yang kita bicarain di scene ini? Itu udah macam-macam Mas kayak gitu. Iya. Mas Agus, kan tadi kata-kata yang di awal tuh scene di Lupa Daratan, di film karakter lu bisa apa aja, tapi di kehidupannya harus jelas. Nah, dalam karirnya Mas Agus, ada nggak sih batasan kalau ada offering untuk peran karakter yang ini akan berpotensi menjadi legacy buruk buat keluarga, buat keturunan nanti, walaupun itu tetap film, saya nggak mau terima. Atau ya karena itu adalah film, karakter itu baik, buruk, negatif, positif, di situ jadi apapun ya tetaplah dia film. Jadi nggak masalah untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak, untuk cucu. Toh tahu itu film. Gimana Mas? Oh ada batasannya Mas. Oh tetap ada? Ada dong. Apa misalnya materialnya nih? Ada batasannya. Maksudnya? Saya pikir gini, ya namanya film ya film aja gitu. Oh enggak. Tetap ada batasannya. Tetap ada batasannya. Saya punya batasan gitu untuk tidak menerima. Untuk menerima tuh ada. Harus loh Mas. Harus. Apa contohnya Mas? Saya sebagai orang yang bukan di istri kan nggak kebayang tuh. Ya misalnya kalau saya jadi seorang pemerkosa, saya jadi seorang apa, itu sederhana aja ya. Tapi itu real bener? Nggak mau Mas? Oh enggak. Kan nggak terlalu salah, kan film Mas. Ya tetap aja saya nggak mau. Why? Saya kan punya standar. Enggak. What for? Kecuali itu untuk mendapatkan memang itu menjadi keekstriman yang membuat alur film jadi lebih clear misalnya. Tetap sih kalau buat saya kalau yang kayak gitu-gitu ya mungkin akan lebih baik saya hindari. Waduh. Gitu, maksudnya. Berarti apalagi Mas pengen tahu, saya penasaran nih. Banyak ya, sedangkan saya kan prosesnya sudah hampir 30 tahun gitu ya. Nah, ada beberapa yang kan cara berpikir kita juga berubah kan ya. Betul. Ada beberapa yang tadinya saya pikir is good, cuman dengan berjalannya waktu, emang nggak boleh harusnya. Jangan ya. Emang. Cuman ya udah dilakukan. Iya. Jadi kesadaran seiring waktu berjalan gitu ya. Udah dilakukan ya. Jadi pada akhirnya kita punya batasan-batasan itu gitu. Kita punya agama yang kita yakini, hal-hal yang seperti kayak gitu. Itu kan juga membuat batasan-batasan koridor-koridor yang nggak boleh kita langgar kayak gitu. Baik. Nah ini saya tertarik nih. Dan tentu sesuai dengan yang tadi Mas Agus sampaikan ya. Tiap orang punya prosesnya masing-masing. Tapi kalau dalam case-nya Mas Agus yang dulu pernah dijalanin dan itu dianggap di usia tersebut oke saja, sering waktu berjalan, kayaknya memang ini udah nggak boleh lagi nih. Apa Mas contohnya? Film Tanda Tanya ya. Itu ngapain Mas? Saya belum mengerti. Saya pada saat itu adalah karakter yang luar biasa, peran yang ada di situ tuh buat saya. Ini dahsyat sekali nih. Cuman film itu juga hasilnya juga keren, ya bagus gitu. Cuman visinya pada akhirnya tidak, dengan berjalannya waktu itu, bukan gue, itu bukan saya. Itu nggak, harusnya tidak seperti itu. Harusnya saya tidak begitu. Harusnya saya jangan. Cuman udah kejadian, udah jadi, dan pada saat itu saya yang meminta benar-benar untuk saya ada karakter di situnya. Benar-benar saya minta gitu, saya sampai casting 2 kali untuk peran itu gitu. Tapi ketika film itu jadi dan dengan berjalannya waktu, apa yang saya lakukan itu salah. Dan tadi panduannya rujukannya adalah agama pasti ya. Wow, luar biasa ya. Gitu. Jadi mungkin kalau ada orang awam mengatakan, kalau gitu jadi ribet dong ya, kalau dikit-dikit nanti ini nggak mau. Enggak sih, itu kan tergantung kitanya aja memandangnya aja kan. Sok konten lagi tuh coba tuh. Semua tergantung cara kita memandangnya. Jadi kalau nggak ada yang ribet, tergantung cara memandangnya, ini benar-benar keren. Iya,
Ya kayak kita ngeliat gajah lah kan kayak gitu. Ya, kalau dari deket kan ya semua orang beda-beda ngomongnya. Tergantung dari sisi mana ya. Iya kalau Oh, ada- bukan kalau misalnya misalnya kedeketan mandangnya oh nih belalai nih atau enggak gelap suasananya belalainya ya dipikir kayak ular. Iya, Oh, iya, iya. kakinya dipegang, bulai kupingnya dipegang masing-masing kan nggak paham. Betul, Orang bisa betul. ngelihatnya itu kan ketika dia Mengejaga jarak ya. udah dari jauh gitu. Oh, itu tuh kan Iya, kayak iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi emang pada akhirnya ya sudut pandang. Oke, oke. Nggak boleh satu kadang-kadang ya sudut pandangnya. Betul, betul, betul. Makanya pentingnya yang empati itu kan pada akhirnya menjadi sebuah hal yang sangat penting. Kalau film atau sinetron ada nggak Mas yang berkontribusi menciptakan menjadi trigger Mas Agus tadi menjadi lebih aware tentang yang kesadaran terkait dengan agama baik tentang itu perintah atau larangan yang ditriggernya karena peran atau karena suatu Mungkin ini ya para pencari Tuhan ya, itu penulisnya luar biasa ya. Itu penulis wah, dia gimana ya? Islam itu jadi sesuatu yang indah gitu loh ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan aturan-aturannya, dengan ininya gitu. Tapi ketika diaplikasikan ya dari skripnya itu menjadi sebuah wow. Bahwa emang lu udah nggak usah nyari macam-macam lah. Itu semua udah ada kok. Tinggal bagaimana ini diaplikasikan dan cara lo mengaplikasikannya itu kan kayak gitu kan. Jangan apa-apa terus langsung di nomor wah berat amat kayaknya susah amat jadi orang Islam enak gini bener kayak gitu-gitu. Awalan mungkin kayak gitu tapi dengan prosesnya dengan kita melihat dari sisi yang lain oke. Nah, itu kayak gitu loh. jadi kadang-kadang ada perubahan pemahaman seiring waktu berjalan gitu. Iya. Iya. Proses. Karena apa yang kita baca juga kan terus itu juga kan saya juga suka apa ya emang dari kecil udah dibiasain untuk minimal 1 jam gitu untuk baca. Oh iya. Kan saya sering lihat tuh di konten Mas Agus ya. Baca, ntar olahraga. Nah, baca dulu Mas. Gimana Mas? Dari kapan tuh Mas? Kecil tuh sejak kapan? Kecil ya dari mulai bisa baca kali ya. Ya udah baca apa aja. Nah, Baca. Yang penting baca. Ulik nih teman-teman nih. Kan baca faktanya Mas, data menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara yang secara overall punya culture kebudayaan membaca. Berarti saya curiga nih, Mas Agus ada di lingkungan yang memang menghadirkan itu jadi kebiasaan. Berarti apakah orang tua guru, apakah orang tua dosen, atau pendidik, atau sejenisnya, atau konten? Apa Mas? Enggak, orang tua saya ya, insinyur biasa pegawai negeri, ibu saya penari. Penari? Cuman emang Pantesan anak IKJ, jangan-jangan itu ya? Mungkin anak IKJ jadi terpicu jadi masuk IKJ gara-gara itu juga ya? Enggak tahu saya. Saya masuk IKJ itu dulu ngambilnya patung Mas, studio patung, seni rupa. Iya, yang nggak saya kebayang. bukan teater. Saya ngambilnya patung, seni rupa. Ambil kenapa saya pilih studio patung? Kalau kita bicara lukisan kan 2 dimensi mereka, garis dan bidang. Tapi ketika kita bicara patung, kita bicara ruang 3 dimensi. Ada ruang yang kita bicarakan. Kalau 3 dimensi saya kuasai, pasti 2 dimensi saya kuasai. Oh ya otomatis ya. Ya kan. Terus adalah khotbah Jumat. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan gitu kan. Sedangkan membuat patung di agama saya konsekuensinya panjang nih. Goyang Mas. goyang tiba-tiba nah itu dia. Emang Allah itu kan apa ya? Suka memberikan terus tiba-tiba ada yang nawarin untuk syuting gitu. Berarti udah goyang nih? Lagi goyang, lagi bingung atau gimana ya? Gimana ya? Lo boleh tapi jangan realis kan gitu. Iya, sesuai dengan dekoratif aja kalau mau gitu. Cuman dekoratif saya kan agak secara saya seneng banget yang namanya realis dan naturalis gitu kan. Kalau bikin orang ya orang sesuai gitu 1:1 atau ya per skala atau segala macam kayak gitu. Bikin tangan ya tangan. Kalau pindah dekoratif aduh gimana ya? Tiba-tiba ada yang nawarin syuting, nawarin untuk main film gitu ya. Ya nggak kepikiran sama sekali gitu, cuman
kalaupun saya terima pada saat itu karena emang saya lagi kecil suka ngayal. Suka ngayal jadi kalau di komik-komik zaman dulu ada yang namanya Mandala Siluman Sungai Ular. Waduh. Si Buta dari Gua Hantu. Woi. Zaman itu banget nih Mas. Tiba-tiba saya ditawarin ketika saya lagi kuliah itu ditawarin untuk syuting film Sol Sepuh 4 saat itu. Kalau sempat ya tuh lagi hot-hotnya era itu ya Mas. Terus adegan fighting, terus saya latihan kuda, saya latihan manah, saya latihan naik kuda sambil motong semangka. Oh gila asik banget nih. Kayak gitu. Keren. Itu drama favorit saya waktu kecil tuh Mas. Masih di radio ya Mas? Iya zaman itu masih di radio. Mas tadi saya masih penasaran Mas tadi. Mas itu kan akhirnya jadi gampang dapat reminder tadi. Oh patung ini gak boleh menurut agama. Berarti memang installment waktu kecil kan. Itu dia yang tadi yang Itu saya tadi bilang bahwa ketika dari kecil kita sudah ngaji tadi udah ya. Dihadirkan guru ngaji. dikenalkan dengan agama. Buku juga tadi. Dan segala macam ya akan cepat baliknya Mas. Oke. Nggak tahu gimana caranya gitu membuat skenario terbaik kan tetap Allah juga ya. Ya udah itu. Nah yang buku tadi Mas, yang buku sejak kapan itu menjadi habit tadi kan 1 jam tuh. Sejak bisa baca. Nah itu dikondisikannya gimana Mas? Kalau dulu kan masih ada koran ya Mas ya? Iya zaman koran banget ya, koran majalah ya. Iya koran majalah, jadi kalau pagi itu ya novel. Cuman kan kalau di zaman saya itu kan informasi agak sulit ya Mas, kita yang harus cari ya. Untuk buku-buku bagus gitu kan kadang-kadang kita harus cari. Kadang-kadang juga masih bahasa Inggris, nggak semudah sekarang informasi. Informasi saat itu untuk buku-buku apa segala macam itu sangat-sangat terbatas gitu. Untuk kita dulu lagi zaman saya kuliah untuk cari buku Pramudia Nantatur aja itu harus kayak beli narkoba kayaknya. Susah. Ngumpet-ngumpet dan Ya, segala macam zaman gitu itu karena ya, pada zaman itu tidak gampang gitu Betul, kan. betul. Bumi Manusia, Rumah Kaca dan Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah itu agak buku sulit gitu, apalagi kita cari lagi bukunya Albert Camus, kita cari lagi buku-buku Nietzsche dan segala macam nih agak susah gitu. Dan bahkan untuk buku-buku agama Islam juga sangat ini kan nggak semudah. Betul. Sekarang kalau sekarang kita googling, kita chat GPT, kita ke toko buku ada semua buku. Kita buka Tokopedia online ada yang kita cari semua buku. Sangat mudah. Pada zaman itu agak sulit. Jadi apa aja saya baca. Luar biasa. Gitu. Apa aja ya? Apa aja baca aja gitu. Baca aja itu kan sebuah pekerjaan yang kita nggak perlu kemana-mana tapi pikiran kita yang kemana-mana gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu kenapa saya jadi agak lebih sangat membantu saya untuk menggambarkan sebuah situasi dalam sebuah scene. Karena kan kita kalau kita baca novel kan kita terbiasa tuh untuk menggambarkan situasinya, baik lokasinya, baik perasaannya. Kan kayak gitu. Berarti kalau novel malah kita meng-create sendiri bahkan ya? Kalau kita lagi baca kan kita pasti kebayangkan dia apalagi kalau novel-novel yang penulis-penulis bagus gitu, penulis-penulis Nobel, Hemingway dan segala macam itu bagaimana dia gambarin perasaannya si tokohnya itu kan gimana, terus gue gambarin lokasinya. Apalagi kalau kita baca misalnya orang Indonesia gitu yang Pramudia Nantatur, risetnya kan gila banget untuk situasi pada tahun segitu, bagaimana dia menggambarkannya. Itu mungkin yang salah satu membantu saya ketika saya membaca skenario. Situasi seperti itu kayak dari kebiasaan baca mungkin. Iya. Wah, sekarang Mas, ini ke peran sebagai orang tua. Ini lagi-lagi saya teringat konten Mas ketika ditanya apa anak sudah besar tuh Mas gimana Mas? apa pertanyaan Mas? Saya lupa. Gimana? Anak sudah besar tapi dua-duanya sudah besar. Yang satu senang lihat anak besar, yang kedua akan kehilangan momen lah kira-kira gitu. Iya, apa yang paling keren? Apa yang paling keren. Tapi asli Mas, emang Mas tanda kutip lah ya, seprotektif itu ke anak ya, dalam konteks protektif tentu positif ya, karena menjaga tadi kan sebagai pria. Ya emang itu sesimpel itu. Anak tumbuh besar itu kan buat kita something gitu kan. Sehat, berpendidikan. Alhamdulillah insya Allah berakhlak baik gitu kan. Amin. Tapi ketika dia tumbuh besar kan bukan punya kita dia. Iya. Nanti kan dia akan diambil orang lain.
Ya kan, nah, ya sebuah sesuatu yang emang harus dihadapi kan. Ya, ya, ya. Dan apalagi kan ketika nanti ada anak umur sekitar 14-15 tahun gitu, 13 tahun, anak nggak mau dipeluk mas, risih sama bapaknya. Iya, Ada masa-masa seperti itu. Mm-mm. Ada masanya dia lebih senang pergi sama teman-temannya, yang dulunya pengennya ngikut kita. Cuman ada masanya dia udah punya dunianya gitu. Iya. Itu yang kadang-kadang ya emang berproses untuk bisa menerima kayak gitu. Wah, luar biasa. Benar-benar kontennya lengkap, keren banget. Real tuh. Ternyata itu benar-benar mewakili memang ya Mas Agus gitu ya, benar-benar Mas Agus. Bukan sekedar konten yang ini tuh gue ya bikin konten aja belum tentu gue begitu kira-kira. Kalau ini kan itu ya memang saya gitu ya. Itu kayak bangun sholat itu kan tiap hari kita berantem mas, bangun subuh. Tiap hari kan kita ribut itu mas. Apalagi kalau habis lagi hujan, lagi segala macam kita begadang. Ya kan kita begadang misalnya kita pulangnya jam 1 gitu terus nyampe rumahnya jam 2, cuman kan kita jam 4:30 sudah harus bangun karena harus sholat subuh dan itu kan berantem terus di kepala. Cuman outputnya apa yang menang? Makanya saya bilang ketika kualitas kita sebagai hamba itu dipertaruhkan dengan menarik selimut lebih dalam, ya setan tepuk tangan lah. Ketika kita bilang nanti deh setengah jam lagi deh. Yang menjadi problem kan adalah ketika subuhnya misalnya 4:30, kita bangunnya itu jam Nanggung ya? 4:15. 15 menit lagi deh. Oh iya. Biasanya 15 sampai 5:30 atau sampai jam 7. Iya benar-benar setuju. Kayak gitu. Ujian yang sehari-hari. Nah, ketika paginya udah lewat dari sholat subuh, biasanya udah agak, aduh, even kita tetap sholat ya, bangun sholat ya. Cuman kan itu, ya itu kan tiap hari berantem ya, bukan yang besok abis itu imun, enggak lah, makin kenceng lah setan. Terus ya sehari-hari ya. Okay. Nah, Mas Agus, nasihat apa nih sekarang ke anak yang disampaikan, ditanamkan dengan segala macam keseruannya dunia saat ini, tantangannya yang istilah gini, jangan ini, lakukan ini. Bahkan kalau ini jangan sampai, istilahnya dalam hati mungkin nih, kalau ini gue bakalan marah banget nih mas, kira-kira apa nih mas? Sholat. Oh itu benar-benar. Jangan pernah tinggalin sholat. Udah sesimpel itu kalau ngomongnya gimana mas? Coba penasaran nih buat teman-teman juga biar spesifik. Karena ini kan ini real mas ya di anak-anak kami. Padahal kita hanya melakukan sholat. Tanda kutip hanya ya. Ini kan kewajiban. Tapi pada saat lagi kongko, lagi ngobrol, lagi nongkrong di mall. Gue sholat dulu ya. Teman-temannya lalu sok taat banget. Jadi pakai sok taat itu mas. Jadi nggak perlu mau ngomong mau sholat lah. Hilang aja gitu ya? Ya iya, kalau misalkan kita bisa baca situasi tempatnya kan mas. Kita kan bisa baca gitu. Kalau emang pada doyan sholat, baru kita ajak gitu. Pokoknya penting kitanya ya, selamatkan. Bukan kita. Ya kita mengingatkan anak kita atau kita dalam konteks ini. Iya. Gimana mas ngasih nasihatnya ke anak nih? Iya sholat. Udah sholat belum? Udah sesimpel itu. Yang saya pertanyaan pertama saya kalau mau ketemu sama anak saya pulang sekolah atau apapun dia pergi dari mana, udah sholat belum? Kalau dia mau pergi, udah bawa mukena belum? Oh coba mas, kita real play ya. Saya jadi anak nih. Coba mas. Mau pergi? Iya. Oke ya kan. Mukenanya udah dibawa belum? Iya. Bapak bawa. Kan nanti di masjid bawa. Ih bawel. Bawa. Ma, papa bawel nih. Nggak berani. Itu nggak mungkin deh. Nggak berani. Kalau bisa begitu berarti bukan anak gua. Gua nggak mungkin mendidik gitu ya. Dua, kalau sama. Gak mas peran saya mas. Sama apa? Peran saya gagal. Gitu ngadu gagal. Kayak misalnya anak saya belum berhijab gitu ya. Tapi ketika anak saya pakai segini atau terlalu ini, mau nggak pakai. Tapi bapaknya sih makanya bawa sweater. Pakai sweater, nggak boleh pergi. Harus pakai sweater baru. Ih bawel banget sih, teman-temanku biasa. Coba mas. Nggak udah sana masuk. Ambil. Nggak. Ambil. Apa timbang begini doang kan udah biasa. Di konten-konten juga. Bahkan yang lebih ini.
terserah, ambil. Bisa jadi otoriter saya kalau lagi kayak gitu. Iya, Dua hal itu. Dan kenyataannya juga banyak loh Mas orang tua yang takut otoriter demi diciptakan persepsinya aku orang tua yang baik tanda kutip ya. Enggak. Saya masih seperti itu. Tapi kalau untuk dua hal itu, kayak misalnya sholat, sama mungkin pakaian ya. Tadi aurat lah katakan ya, aurat. pakaiannya. Oh oke. Dan selalu saya ingatkan gitu. Ini jadi kapan pakai hijab nih, temennya udah pakai hijab. Tapi saya nggak maksa, ngingetin aja. Gitu aja Ngingetin aja. Gitu ya. Berarti nanti kuliah pakai hijab dong. Enggak, saya yakin kok. Maksudnya pasti akan berubah, akan berubah gitu. Saya nggak akan marahin, nggak akan maksa. Ya kayak tadi aja doang. Ngomong aja, saya ngomongnya terus. Saya ngomong. Rasulullah aja butuh berapa? 10 tahun di Mekah nggak ada. Cuman berapa yang ngikut dia? Tapi ketika dia pindah ke Madinah. Tapi kan itu semuanya berproses kan itu. Proses sampai semua orang. Mas Agus tadi walaupun saya hanya acting dan ketika saya mengatakan Mas saya ngadu dan Mas mengatakan nggak bakal begitu. Emang apa Mas yang dilakukan dan kenapa nggak begitu? Realnya di keluarga Mas. Karena yang saya lakukan itu benar kok maksudnya. Dan nggak bakal ngadu tuh, nggak bakal ngadu ke ibunya ada di situ. Ibunya nggak berani ngomong juga. Oh ya. Jadi sudah dijadikan suatu value yang disepakati keluarga. Sholat itu segala-gala. Maksudnya sholat itu penting. Even sekarang lu belum tahu artinya untuk sholat, dia hanya itu menjalankan sebuah kewajiban. Nggak apa-apa. Jalanin aja dulu. Ya. Karena itu passwordnya yang ngebedain. Yang pada akhirnya sholatlah sampai nanti sholat merubah kelakuan lo. Ya. Sholat yang merubah kelakuan lo ya. Kalau sekarang kan kelakuan yang gimana sholat masih gitu. Ya udah nggak apa-apa sholat aja. Yang penting sholat dulu aja. Dari mulai bolong-bolong sampai sholatnya belakang-belakangin waktu sampai nanti akhirnya sholatnya harus di tepat waktu. Tapi sholat. Tapi tujuannya jelas, sampai nanti lo sholat di tepat waktu. Nanti kalau untuk laki-laki kalau bisa jamaah, di masjid, subuh sama isaknya. Gitu. Goalnya itu, sholatnya nanti akan dibuka-buka sendiri kok hidayahnya. Oh kenapa gue harus sholat ya? Allah nggak butuh kok sebenarnya. Yang butuh sebenarnya kita. Nanti akan dibuka. Kalau sekarang kan omongan gini kayak omongan yang nggak. Ya orang ya gitu ngomong aja gitu nggak ada kena-kenanya di sininya gitu. Cuman nanti dengan prosesnya dengan sholat nanti akan akan kebuka sendiri. Tapi ya udah, tapi kuncinya sholat, udah sholat. Masya Allah, ini sih udah sholat. Ustadz Agus Kuncoro. Berikutnya Mas Agus, balik lagi ke karir nih. Di usia sekarang, di era sekarang dengan masa karir udah 30 tahun lebih. Pertama, apakah ngalir aja jalanin atau ada dream yang ini saya ingin capai nih? Memerankan ini atau bahkan jadi sutradara atau bikin apa sih nggak tahu yang belum tercapai lah. Atau jalanin aja. Maintenance yang pasti ya. Maintenance itu salah satunya dari memilih apa yang diterima dan yang tidak diterima. Atau mencari apa yang kita ingini kayak gitu. Tapi kan hampir semuanya kebanyakan kan ya emang wah ini keren nih makin mau gitu. Nah, itu proses untuk kesananya udah kayak gitu. Selebihnya kalau ditanya ya tadi itu aja ya mengalir pada akhirnya ya karena saya nggak mau jadi sutradara juga sih ya. Maksudnya sampai sekarang tuh saya belum mau jadi sutradara. Kalau produser mungkin, ya saya mau ya mungkin dan saya juga lagi belajar menuju ke arah sana. Gitu. Kalau untuk step levelnya dari seorang aktor gitu ya. Terus kalau ditanya puncak karir saya adalah ketika ini Mas, saya jadi model azan maghrib. Itu buat saya puncak karir saya tuh. Jadi model azan maghrib? Iya. Waktu itu di TV nasional ya, lagi. Tahun berapa Mas? Tahun berapa ya? Lagi PPT itu. Keren banget Mas, puncak karirnya jadi model azan maghrib. Lagi PPT itu saya jadi model azan maghrib. Ketika saya itu di SCTV, terus saya pindah ke SCTI di dunia terbalik.
SCJ model azan maghrib lagi tuh di RCTI. Dan kenapa itu jadi terbaik? Wah, itu kan mengingatkan orang untuk sholat kan pada akhirnya, dan itu setahun penuh. Kalau benar tuh Mas. Iya. Oh ya Allah. Even orang lain nggak ngelihat apa terserah, cuman itu buat saya sebuah Ya. Wah, benar nih. Wah, nggak kepikir. Tadi saya mau nanya tuh apa karir terbaik, ternyata udah menjawab sendiri. model azan maghrib. Mas. Model azan maghrib lagi ya. Wah, berarti nanti berikutnya semoga bisa mendapat kesempatan model kambing kurban. Menjelang Idul Adha ya, bersama dompet duafa atau bersama Al Azhar dan lain-lain sebagainya. Jadi mengalir aja. Oke, tapi apakah memang yang lazim itu yang dianggap karir di perfilman tuh aktor, terus sutradara, produser, atau enggak juga Mas? Belum tentu juga, tergantung masing-masing aja, memang tergantung passion atau minat masing-masing. Tergantung minat masing-masing. Cuman saya kalau mau kerja apa, saya nggak tahu pekerjaan lain. Oke. Yang saya tahu pekerjaan yang dunia sudah saya geluti selama 33 tahun ini, jadi saya minimal saya paham gitu. Dan sampai sekarang juga kita nggak pernah tahu bagaimana cara membuat film itu laku. Yang kita tahu bagaimana cara membuat film itu bagus. Oh, itu beda itu ya, beda skill tuh, beda ranah ya. Kalau bikin laku itu sih udah punyanya yang maha kuasa itu. Ya. Kadang-kadang dengan formula yang sama, yang satunya 7 juta, yang satunya mungkin cuma 100.000 kadang-kadang. Jadi nggak pernah tahu. Yang kita tahu bikin film bagus. Jadi untuk bikin film laku itu terlalu banyak faktor. Iya. Nah, berikutnya nih Mas Agus. Sekarang balik lagi nih di usia yang udah banyak. Tadi kata-kata Mas Agus kan mengatakannya di usia yang sudah banyak. Kekhawatiran apa tentang masa depan yang mungkin ada? Atau dengan spiritual yang mantap begini udah nggak ada kekhawatiran? Oh, khawatir sih. Jadi kan yang dicari sebenarnya kan tenang ya Mas ya. Sakinah, tenang. Ya, betul. Yang dicari kan tenang pada akhirnya. Yang asiknya itu kan kita berproses terus setiap harinya, itu dia sih sebenarnya pada akhirnya, bahwa outputnya harus selalu baik. Oke. Ketika kepala kita terlalu berisik gitu, kita harus bisa untuk jadi baik gitu. Kan sometimes kita berisik sekali kepala kita kan. Realnya gimana Mas? Yang kalau di case-nya Mas Agus? Overthinking dan segala macam, segala macam. Kita sudah harus bisa mengontrol itu semua. Kita harus bisa mengontrol itu. Nah, berarti seorang Mas Agus Kunchoro overthinkingnya realnya misalnya tentang apa Mas? Tentang kalau misalnya contoh ya, misalnya kalau teman-teman di sini kita tahu kan masa depan itu kan semua orang gelap. Mana kita tahu masa depan? Ya. Kita kan cuma bisa mempersiapkan doang gitu. Jadi jalaninya itu ya itu tadi, dengan selalu berbuat baik gitu. Ya, insya Allah hasilnya akan baik. Oke. Kan dan gak gampang Mas untuk selalu berbuat baik gitu kan. Karena itu analoginya yang paling keren buat saya ketika ada malaikat masuk ke dalam hati saya gitu. Di dalam hatinya itu ada orang, ada setan. Kamu ngapain di sini? Loh, ini tempat saya. Si malaikat, loh ini tempat saya. Si setan ngomong, ini tempat saya. Ini tempat saya, ini tempat saya. Berantem sampai sekarang kita nggak pernah tahu siapa pemilik tempat itu. Pemilik tempat itu siapa ya? Paling sering dikasih makan kan pada akhirnya. Waduh. Ya kalau sering berbuat baik ya berarti malaikat yang punyaan gitu. Cuman kalau sering kelakuannya jadinya keluarnya jahat ya berarti setan yang punya. Ini kalau pakai konten Mas Agus lagi abis dimasukin ngomong kita gini, anjay. Aduh. Ini bertabur punchline yang mengingatkan kita terus untuk inline. Harus itu ya. Itu sih. Kalau enggak ngawur Mas. Iya.
Keren banget Mas. Ini benar-benar ya walaupun tentu dari konten-konten yang saya lihat atau Mas pas lagi podcast di mana salah satu yang saya ingat pas di Wendy ya. Gue inget banget tuh pokoknya kalau lagi kita bareng sholat dulu ya, kita sholat dulu tuh. Itu tuh diingatkan banget benar-benar. Artinya yang Mas Agus sampaikan tuh ya di state oleh orang ya gitulah. Mas Agus artinya itu benar-benar pada saat lagi syuting, lagi olahraga jamnya dimaksimalkan untuk tadi ya. Benar-benar pokoknya sholat Mas, ya maksudnya ya dahulukan Allah ya kan sesimpel. Ya. Emang yang diperintah itu kan wajib, emang sholat itu kan wajib ya. Nah, Mas sekarang kalau tokoh film pertama yang menginspirasi yang waktu tentunya awal karir ya. Ini keren banget nih. Ini keren banget tuh. Saya pengen banget di kelasnya beliau. Tapi pada waktu Mas Agus benar-benar tadi baru awal-awal banget pergumulan antara perpatungan terus masuk film pasti kan role model siapa nih? Ada nggak Mas yang di role model? Marlon Brando ya. Wow. Marlon Brando. Kesini Daniel Day-Lewis. Danny Day-Lewis. Oke. Tapi itu udah legend. Wah terus. Luar biasa. Iya. Kalau Indonesia Mas? Deddy Mizwar. Wah luar biasa ya bener tuh ya Deddy Mizwar ya. Angkatan saya dari zaman Naga Bonar. Kau bertempur sampai dengan sekarang. Ya kalau sekarang ya jadinya saya malah munculnya hebat di Mas Agus berarti katanya. Why Mas Deddy Mizwar? Dia bisa berkomunikasi maksudnya gimana ya? Dia punya bahasa yang sebagai aktor gitu. Yang orang tua paham, anak muda paham, anak kecil paham. Dengan apa yang dia mau, dengan apa yang dia maksud, dengan visinya dia. Oh. Ya. Nggak gampang, kadang-kadang beberapa orang itu karena segmented. Bisa dipahaminya gitu kan ya. Ya ini lintas berarti ya. Kalau dia tuh bisa itu buat saya wow, something banget. Ya. Beliau sekarang usia berapa Mas ya berarti Mas? 70-an ya. Udah 70-an ya. Deddy Mizwar ya. Oke. Nah kalau yang anak sekarang lah, yang muda, yang Gen Z, yang wah ini menarik nih dalam beraktingnya. Kalau Gen Z saya kurang tahu ya. Tapi kalau milenial mungkin Reza Rahadian ya. Reza lah udah oke. Siapa lagi ya? Reza milenial ya Reza ya? Ini harusnya milenial ya Reza ya? Iya milenial ya. Berarti kalau Mas Agus? Aku kan Gen X. Gen X ya? Sama. Gen X. Mas Agus pada saat nanti kita sudah berakhir fase kehidupannya di alam yang sekarang. Apa yang paling ingin dikenal dari sosok Mas Agus di luar tadi ada sejarah menjadi pengingat 1 tahun di azan maghrib, tapi kalau di top of mind-nya apa sih Mas? Pak aktor keren atau orang tua yang selalu mengingatkan atau tetangga yang apa atau Agus Kuncoro adalah apa Mas? Orang yang mobilnya Mercedes-Benz, yang sepedanya ini, motornya ini atau apa? Baik kali ya Mas ya? Baik. Kenapa Mas? Itu menjadi sesuatu yang dilekatkan kepada diri. Ya, akhlak sih pada akhirnya ya. Wah ini akhlaknya baik itu aja sih sebenarnya. Kalau Allah. Itu kan yang punya standar moral. Makanya kan dari pemilihan apa dan segala macam itu sometimes ya kalau saya meninggal gitu atau segala macam ya akhlaknya baik.
Masya Allah. Ini benar nih. Statement-statement Mas Agus ini common diucapkan para orang tua. Ustadz atau orang tua. Dan itu biasa aja Mas, pantasnya. Tapi kalau yang bicara Mas Agus, itu jadi keren. Jadi value yang jauh lebih tinggi dibanding diucapkan oleh orang yang ngomongin kesehatan dengan baik, dokter kan kira-kira gitu ya. Tapi kalau Mas Agus terus ngomongin akhlak dan tervalidasi dengan real life-nya yang memang menjaga, dan tadi saya bersyukur bisa ikut berperan kecil jadi anaknya Mas Agus. Mau sholat mau kena. Saya pakai mau kena. Itu keren banget. Luar biasa. Nah Mas. Takut sama Allah. Aduh Mas. Itu dia. Keren banget sih Mas. Mas, saya penasaran Mas kalau Mas ini ngomong takut kepada Allah, tapi ini menyampaikannya remindernya, boleh dong Mas di-sharing dong Mas. Ini tapi dalam rangka untuk mengingatkan ke pasangan, ke anak. Gimana Mas? Saya pengen dapetin ininya. Nah, bener-bener kata-katanya ya. Kalau poinnya ya, yes, sepakat. Tapi gimana Mas? Seorang Agus Kuncoro menyampaikan, nah, bla 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 bla. Kalau di konten sudah lihat. Cuman ini kan real life-nya Mas Agus coba kita hadirkan, insya Allah jadi manfaat buat para. Bukan, kalau saya sama anak tuh saya selalu ngomong gitu bahwa segala sesuatu yang punya keputusan itu Allah gitu kan. Caranya untuk ke kita jadi gimana itu ya udah. Pokoknya makanya Allah udah. Maksudnya emang misalnya minta apa? Jangan mintanya ke orang. Mintanya ke Allah. Nanti dikasih cara deh. Dan kalaupun nggak dapet apa yang kita mau, biasanya Allah nanti ngasih tahu, kenapa lo nggak gue kasih itu. Nah ketika Allah memberitahu kenapa kita nggak dikasih itu, oh kenapa begini, nah itu Allah sudah memberikan sesuatu ke lo, pemahaman. Ohnya tadi itu. Kan pada ujung-ujungnya pada akhirnya kan gini, berhenti mengatur apa yang sudah diatur untukmu. Iya kan? Mengatur apa yang sudah diatur untukmu. Nah, tugasnya apa? Ketika tidak sesuai apa yang kita mau, oh berarti kita harus paham dong. Oh yang Allah mau ini. Bagaimana kita memahami apa yang Allah mau itu? Bahwa lu jangan jalan ke kanan. Lu maunya ke kanan, enggak, lu ke kiri. Karena jalan lu di kiri. Nanti kan ketemu tuh semua. Oh, kenapa Allah nyuruhnya ke sini. Pemahaman itu yang ya makanya pada akhirnya jadi emang Allah segalanya ya. Iya. Karena ya jadi kalau ya itu tadi ketika dapat musibah dan segala macam, kalau musibah itu mendekatkan lo kepada Allah, itu berarti musibahnya itu emang bagus pasti. Tapi keberuntungan yang menjauhkan lo dari Allah, itu musibah pada akhirnya. Gitu. Jadi emang pada ujung-ujungnya emang bagaimana kita bisa memahami itu semua gitu. Dan itu kan semua berproses, itu nggak bisa ketika kita dipukul orang atau kita ditabrak mobil kita apa segala macam, itu kan pasti langsung normalnya manusia meresponnya ya. Cuman ketika paham, kenapa mobil gue begini, kenapa dompetnya hilang, cuman di awalan mungkin kita akan, nah tapi tugasnya kita sebagai manusia ya itu tadi, enggak, ini pasti ada sesuatu, sisi baiknya apa, agar kita paham, agar kita tidak marah-marah sendiri gitu. Nggak gampang, tapi kalau sering dilatih biasanya sih, karena nggak gampang ketika musibah biasanya kan menjauh, tapi kalau musibah harus kita deket gitu ya kan jelas tujuannya sabar dan sholat gitu kan. Biasanya dikasih jalan sih Mas. Masya Allah Pak Ustadz nih benar-benar. Ini keren banget, dan saya harus memberikan statement ya Mas Agus, karena ini juga menarik nih buat para peserta. Artinya kalau di posisi sebagai orang tua, atau kalau saya di profesi saya sebagai mentor, coach, trainer,
saya tidak akan bisa mudah melepaskan bahwa semua yang muncul dari Mas Agus ini hasil dari akumulasi apa yang diinstal di masa kecil ya. Walaupun tetap kalau kita meyakini bahwa Allah bisa saja merubah orang berkehendak untuk yang tadinya gimana menjadi gimana, tapi itu kan di luar kuasa kita. Tapi yang bisa dibaca polanya adalah ya inilah hasil udah dikenalkan guru ngaji dari 5 tahun sehingga dikit-dikit Allah, dikit-dikit ini pasti kan kalau itunya nggak ada pasti kan gue mendingan minum aja deh, gue mendingan set aja karena isinya itu. Jadi ya saya tidak dalam rangka tidak juga ingin memuji melebih-lebihkan wah Mas Agus memang dari utara enggak, tapi memang itu sebagai suatu pola yang sebab akibat yang tadi Mas ya, karena ditanamnya apa buahnya apa, gimana menurut Mas Agus? Ya itu tadi bukan berarti saya tidak pernah ngawur atau apa saya tidak pengen ngawur. Ya semuanya itu pasti manusiawi sekali ya, mabuk atau segala macam. Cuman nggak sejauh orang yang pengenalan agamanya dari kecil agama apapun ya. Dan biasanya kalau dari kecil udah dikenalin dia nggak akan jauh, itu tadi yang saya bilang pasti akan tadi itu ya. Dekat-dekatkan. Banyak yang jagain gitu. Masya Allah. Malaikat kah apa kah, banyak yang jagain. Ya. Ini udah kejauhan nih, entah hatinya tiba-tiba jadi kosong. Loh padahal kan gue di tempat yang gue jalanin, yang gue sukain, cuman kok hatinya kosong, tapi kok tetap ada yang ngerasa kurang, ya kan, mau apa segala macam, cuman kok ngerasanya kurang. Berarti mungkin ada yang ibadahnya, yang apanya kayak gitu. Iya. Ini saya mohon izin nih Mas, tadinya ini mau saya close nih, cuman kok ini sayang kalau nggak diangkat nih. Mungkin ada jawaban yang bisa menyempurnakan. Gimana peran orang tua Mas Agus dalam kehidupan, dalam karir Mas Agus, seperti apa posisi-posisi beliau, peran beliau, kontribusi beliau itu? Ya itu dia, karena saya anak nomor 4 dari 5 bersaudara. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat itu anak ketiga itu sangat didrill sama ibu saya. Jadi hampir semuanya itu mereka UI dan hampir semuanya itu jurusannya biologi, sipil, kimia. Itu hasil drill ya Mas? Iya, yang emang kayak gitu. Nah, saya ini yang karena saya kecepatan sekolahnya. Jadi sekolahnya saya kecepatan Mas. Jadi saya kalau nggak salah saya SD itu umur 5 tahun kalau nggak salah saya SD. Bisa, itu. ya? Jadi dari TK tuh saya udah ini. Jadi kalaupun nggak naik ya nggak apa-apa gitu dipikirnya. Cuman saya naik terus. Jadi yang paling santai itu saya gitu. Jadi ketika saya mau jadi apa ya nggak apa-apa. Ibu saya, bapak saya nggak ada masalah gitu. Polanya beda ya. Tadi terus IKJ patung gitu. Kayak gitu. Pengennya ITB seni rupa, cuman nggak masuk. Ya udah akhirnya ke IKJ. IKJ seni rupa, lalu malah jadinya jadi aktor. Ya, I'm just a blessing in disguise. Iya. Kayak gitu. Mas, request terakhir. Semoga berkenan Mas Agus. Boleh nggak Mas? Tadi saya opening dengan skrip Mas Agus di film Lupa Daratan. Dan itu punchline-nya manfaat banget pasti buat saya, buat banyak orang. Ketika karakter itu sekarang bisa jadi tidak dianggap penting, yang penting tampilan, flexing karakternya itu mau jelek, mau curang, mau korup. Dan baru saya mau berpikir yang lain, diingatkan lagi dengan satu kondisi di mana ada negara yang korup, periksa yang korup, dan itu ternyata di India gitu kan. Itu kan bicara tentang karakter buruk semua. Boleh dong Mas, punchline mengingatkan tentang karakter yang seperti di film itu, jadi closing di sini, jika berkenan. Yang dialog lain aja kan ya, nggak perlu yang sama dengan yang di film ya. Betul. Berpikir yang baik, berteman yang baik, membaca yang baik, bekerja yang baik,
bersikap yang baik, insya Allah semua akan baik-baik. Anjay. Berikan tepuk tangan buat Mas Agus. Yes. Thank you.